Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta EPS Patiasina Martin. Jemaat, marilah berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita memulai ibadah saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34 yang menyatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dosa seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hanya oleh darah
Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 20 yang menyatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan bukan laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya
diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian budak adalah jongos, hamba, orang yang dipekerjakan dengan dibayar. Itu pengertian budak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Budak dalam kehidupan Israel kuno sangat populer atau biasa, bukan hal yang aneh dalam kehidupan mereka. Budak dalam kehidupan Israel kuno bisa jadi karena mereka kalah perang, lalu ditawan, lalu dijadikan budak. Tapi bisa juga bukan orang asing yang menjadi budak, tapi justru orang Israel juga bisa menjadi budak ketika dia punya masalah ekonomi atau punya masalah hutang, sehingga dia membayar dengan menjual dirinya, memberikan dirinya untuk menjadi budak pada kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita ini mau dikatakan bahwa konteks dalam Israel kuno budak itu tidak digaji. Budak itu ketika dia menjadi budak, dia menyerahkan kehidupannya untuk dimiliki dan dikuasai oleh tuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan seorang budak itu tidak punya kebebasan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, bukan berarti orang Israel di dalam aturan kehidupan mereka bisa berlaku seenaknya terhadap budak yang dalam hal ini adalah sesamanya sesama manusia. Tuhan memperhatikan betul itu. Tuhan mengeluarkan aturan bagi kehidupan orang Israel sebagaimana yang kita baca di dalam kitab Keluaran. Kitab yang berisi aturan-aturan yang berasal dari Tuhan mengatur umat Israel dalam kehidupan relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesamanya supaya hidup mereka ada dalam tatanan, ada dalam koridor, ada dalam kehendak Tuhan. Salah satu aturan yang mau diberikan Tuhan adalah persoalan hubungan dengan budak. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam pembacaan kita Keluaran pasal 21 ayatnya yang kedua. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Keluaran pasal 21 ayat yang kedua. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, itu berarti budak sesama orang Israel. Harus ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, konteks pembacaan kita budak terjadi karena dia punya hutang dan membayar hutangnya dengan memberikan dirinya menjadi budak, dan itulah bayaran yang dia berikan. Sehingga dalam aturan yang ditentukan oleh Tuhan dikatakan bahwa dia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi tahun yang ke-7 haruslah engkau bebaskan dia sebagai orang merdeka. Mau utangnya besar, mau utangnya kecil, dia sudah gak punya utang lagi. Ketika dia bebas, ketika dia diberdekakan, dia tidak lagi membayar tebusan apapun. Ayat berikutnya. Jika ia datang seorang diri saja, maka ia keluar juga seorang diri. Jika ia punya istri, maka istrinya diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jadi kalau dia datang sendirian memberikan dirinya sebagai budak seorang diri, maka dia keluar sendiri. Tapi kalau dia punya istri, juga sebagai budak, maka dia bersama istrinya harus dibebaskan pada tahun yang ke-7 itu. Aturan yang lain lagi dalam ayat 4.
jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Jadi Bapak Ibu berbeda ya, kalau laki-laki yang menjadi budak itu punya istri, dia bawa istri, dia keluar sama istrinya. Tapi kalau dia diberikan oleh tuannya perempuan untuk menjadi istri, lalu mereka punya anak-anak, maka ketika tahun ke-7 budak laki-laki ini dibebaskan sebagai orang merdeka, maka istri dan anak-anaknya harus tetap tinggal menjadi milik tuannya. Belum selesai. Tapi ayat 5, jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka harus tuan itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk pada telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dia dibebaskan. Istri dan anak-anaknya tinggal kalau istrinya itu pemberian dari sang tuan. Tapi kalau budak ini memutuskan untuk tidak dimerdekakan, dia mau menyerahkan hidupnya karena dia sayang terhadap tuannya, dia sayang terhadap istri dan anak-anaknya, dia sayang terhadap keluarganya, dan dia bilang, saya tetap akan tinggal di sini bersama dengan keluarga saya. Maka ayat 6 itu berlaku. Tuan itu membawanya menghadap Allah. Dikatakan tuannya membawa budak ini kepada Allah supaya dia membuat janji di hadapan Allah bahwa dia memberikan kehidupannya untuk menjadi budak selamanya. Lalu membawa ke pintu atau ke tiang pintu, mau menunjukkan bahwa ini simbol bahwa saya menyerahkan hidupnya untuk disaksikan seisi rumah, ini kehidupanku yang aku serahkan kepada tuanku di rumah ini. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Maksudnya ini tanda bahwa dia adalah milik tuannya seumur hidup. Bahwa dia bekerja untuk tuannya. Kenapa di telinga tandanya? Karena telinga itu diidentikan alat pendengaran. Sehingga apa yang dikatakan oleh tuannya akan didengarkan dengan setia oleh sang budak. Dan dia akan bekerja seumur hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengeluarkan aturan ini kepada orang Israel karena Tuhan mencintai setiap umatnya. Persoalan menjadi budak, persoalan merdeka adalah persoalan relasi antara manusia. Tetapi di mata Tuhan semua manusia sama. Dan Tuhan mau manusia juga mengasihi dan menghormati sesama manusia. Bukan berarti ketika seseorang memberikan dirinya dan kehidupannya menjadi budak, lalu sang tuan bisa berbuat seenaknya terhadap sang budak tanpa menghargai dia, tanpa mengasihi dia sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan. Sehingga Tuhan perlu mengeluarkan aturan-aturan supaya manusia sebagai tuan, dia tahu batas-batas seperti apa dia harus memperlakukan budaknya, yang di dalamnya harus ada saling menghargai dan menghormati dan kasih Allah berlaku. Demikian juga sang budak harus menghormati dan mengasihi tuannya dalam batas-batas ketaatan dan janji yang dia berikan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari aturan yang Tuhan berikan kepada orang Israel tentang hubungan tuan dan budak. Yang mau menggarisbawahi bahwa tuan, budak itu juga manusia loh. Budak itu juga ciptaanku, ciptaan Tuhan.
Aku begitu mengasihi dia, aku menghargai dia. Maka kepada Sang Tuhan tidak ada alasan untuk menindas, tidak ada alasan untuk memperlakukan semena-mena. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa Tuhan mengasihi kita semua tanpa membedakan siapa Anda, siapa saya. Semua kita di hadapan Tuhan sama. Tuhan mencintai Anda, Tuhan mencintai saya, Tuhan mencintai kita semua dengan kasih-Nya. Maka kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Bersyukur untuk Tuhan selalu peduli dengan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan tahu kekurangan kita, Tuhan tahu ketidakmampuan kita. Dan Dia tidak menutup mata. Dan Dia tidak meninggalkan kita. Seperti Dia sayang, seperti Dia peduli, seperti Dia memperhatikan budak-budak. Maka Dia pun memperhatikan setiap kelemahan dan kekurangan kita. Sungguh berharga kehidupan kita di mata Tuhan. Mendengar firman ini Bapak Ibu Saudara. Anda, saya yang di rumah, yang saat ini sedang menghadapi pergumulan berat. Yang saat ini sedang patah hati. Yang saat ini sedang merasa bahwa Tuhan, Kau tidak melihat saya kah? Tuhan, Kau tidak memperhatikan saya kah? Tuhan, Engkau tahukah pergumulan saya? Firman Tuhan mau katakan, semua Tuhan tahu. Bahkan kelemahan, bahkan kekurangan, bahkan keterbatasan kita Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia peduli, Dia mengasihi setiap orang yang meletakkan kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini Tuhan meminta supaya setiap Tuhan itu peduli, menghargai, menghormati, mengasihi mereka yang dianggap lemah, mereka yang menjadi budak. Tuhan mengajarkan itu dan Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Kehidupan kita memang tidak sama. Tidak semua orang sama. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi bukan berarti yang kuat bisa menekan yang lemah seenaknya. Mari Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengasihi. Biarlah siapa yang merasa kuat, dia pun mengasihi yang lemah. Siapa yang merasa di atas bukan berarti dia bisa menginjak seenaknya yang di bawah. Tapi bagaimana yang di atas bisa mengulurkan tangannya, menarik yang di bawah supaya menjadi lebih baik. Biarlah yang kuat akan selalu memberikan dorongan dan supportnya supaya yang lemah ini merasa, oh ya, Tuhan ada lewat kehadiran saudaraku, lewat kehadiran temanku, lewat kehadiran saudara sepersekutuanku, lewat kehadiran orang-orang di sekitarku. Tuhan ada, Tuhan perhatikan aku, Tuhan menolong aku, Tuhan mengasihi aku, Tuhan mempedulikan aku. Lewat siapa? Lewat Anda, lewat saya yang Tuhan percayakan boleh ada di sekitar orang-orang yang mengalami kelemahan. Tuhan mau memakai Anda dan saya untuk menolong, untuk berkarya bagi mereka yang lemah, sehingga mereka pun dikuatkan. Sehingga kasih Allah menjadi nyata lewat kehidupan dan karya kita bagi kehidupan mereka yang lemah. Mari Bapak Ibu Saudara, yang lemah itu mungkin ada dalam keluarga kita, kakak adik kita, orang tua kita, salah satu dari anak kita. Yang lemah itu ada dalam anggota gereja, saudara sepersekutuan. Yang lemah itu ada mungkin dalam sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Yang lemah itu mungkin ada di sekitar lingkungan tempat kita berusaha atau bekerja. Banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Juga teristimewa di saat-saat serba sulit dan terbatas seperti sekarang ini. Mari memberi diri, menjadi alat Tuhan, berkarya untuk
menolong mereka yang lemah. Sehingga mereka yang lemah pun boleh merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan setiap orang. Lewat kehadiran pertolongan orang-orang yang dimampukan oleh Tuhan untuk menolong mereka yang lemah. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, tak putus-putusnya kami menaikkan puji dan syukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami saat ini. Ajarkan kami Tuhan untuk juga menghargai kehidupan orang lain, menopang mereka untuk mereka boleh menikmati dan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menjadi alat dalam tangan Tuhan, menyatakan kebenaran dan kehendak-Mu Bapa dalam kehidupan dengan sesama kami. Terima kasih Bapa yang di sorga. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu berdoa bagi kehidupan gereja-gereja Tuhan di dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan dalam situasi dan kondisi yang sangat terbatas ini. Bapa di sorga menolong sehingga setiap pelayanan, kesaksian dan persekutuan senantiasa boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan kami gerejamu GPIB Jemaat Torsina DKI Jakarta. Tuhan menolong kami dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam kesaksian yang boleh kami kerjakan. Memberkati setiap hal yang boleh kami kerjakan sehingga itu juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati juga Tuhan dalam pelayanan kesaksian, persekutuan yang kami rencanakan akan kami kerjakan. Biarlah campur tangan Tuhan memampukan kami untuk melakukan yang menjadi yang lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati ya Tuhan semua kami para presbiter, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, bersama juga dengan BPPJ dan seluruh jemaat Tuhan. Kami saling bergandengan tangan, saling menopang, saling mendoakan, sehingga pelayanan yang terbaik yang boleh kami berikan bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk semua kami. Bapa di surga, kami berdoa
bagi keberadaan jemaat Tuhan. Engkau memberkati dimanapun jemaat-Mu berada saat ini Tuhan. Ibadah-ibadah yang dilakukan dari rumah masing-masing, Tuhan memberkati peribadahan kami. Segala pergumulan, persoalan, masalah, tantangan kehidupan, Tuhan campur tangan, berikan kekuatan untuk kami menghadapinya, dan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh, baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, mereka yang menderita karena terjangkit wabah COVID-19 ini, Tuhan menolong supaya mereka juga boleh memperoleh kekuatan, kesembuhan, segala proses pengobatan Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan, sehingga Tuhan Yesus pengobatan itu boleh membawa kepulihan bagi setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang bertambah usia di sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati usia yang baru, dan biarlah baik usia kelahiran maupun perkawinan diberikan keharmonisan, kesehatan, kekuatan, umur panjang, di usia yang baru semakin takut, cinta, dan diberkati oleh Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga mau berdoa bagi orang-orang tua kami dalam usia lanjut, Tuhan menyertai dan memberkati mereka, supaya dalam usia lanjut selalu ada damai sejahtera dan sukacita. Kami berdoa Bapa di sorga untuk semua keluarga di tengah-tengah jemaat Tuhan. Satu persatu Engkau lihat keberadaannya. Tilik, jaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, jaga kesucian dan kekudusan dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri, orang tua dengan anak, kakak dan adik. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu melimpah dalam kehidupan keluarga anak-anak Tuhan dan pribadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Bapa sorgawi, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, juga mau menyerahkan kehidupan lingkungan sekitar Torsina, Cipinang Lontar, di mana Engkau tempatkan gereja-Mu ini. Memberkati masyarakat sekitar, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan terlimpah atas kehidupan mereka semua. Sehingga kehadiran kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah masyarakat sekitar kami boleh menjadi saluran berkat untuk mereka. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berkati masyarakatnya, berkati alamnya, berkati Tuhan bangsa dan negara tercinta ini Tuhan Yesus. Supaya damai sejahtera, adil, makmur, kebaikan-Mu selalu kami rasakan. Biarlah wabah COVID ini boleh segera berlalu Tuhan. Biarlah kami semua boleh menikmati kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menjaga kehidupan bangsa, negara, rakyat, alam Indonesia. Kami pertaruhkan semuanya di dalam tangan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak sekali yang ingin kami pinta, tapi kami tak mampu sebutkan satu persatu. Karenanya Bapa, kami mohon Engkau dengar dan sempurnakan doa kami, melengkapi apa yang sudah kami sampaikan lewat kata-kata kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, supaya semua itu tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab pada Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah dan kuduskanlah ya Tuhan, serta berkatilah mereka yang mengelolanya, sehingga persembahan ini berguna untuk menopang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah dan alamilah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.